Kayaknya menarik nih. Belum mana ya? Oh iya. Wah, lagi baca apa sih? Ini loh, di Twitter nih lagi trending-trendingnya tentang khilafah. Ini pemimpin-pemimpin para penguasa nih yang ingin mendirikan khilafah, satu kepemimpinan di negara kita. Oh, terus kamu bingung? Iya nih. Apa gimana? Iya, aku bingung. Tapi dari teks narasi-narasinya ini sangat apa ya, menggugah semangat bagi orang-orang, apalagi kayak orang-orang awam seperti kita ya. Iya sih. Coba cari pendapat lain di YouTube coba. Oke. Ketik CSRC. Oh ini CRRC Win Jakarta. Tuh banyak kan? Kita bisa lihat dari situ. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube CSRC. Nah, sekarang kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian khilafah. Mesti teman-teman sering dengar kan ya khilafah ini. Nah, khilafah itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, secara bahasa. Berasal dari kata khulafa yakhlifu khilafah. Artinya adalah wakil atau pengganti atau pemimpin. Nah, khilafah menurut istilah adalah lembaga atau pemerintahan Islam yang sesuai dengan syariah Al-Quran dan Sunnah. Demikian pengertian khilafah menurut bahasa dan istilah. Mengenai sejarah khilafah, khilafah itu dimulai sejak masa Islam awal, di mana yang pertama itu jelas Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kedua dilanjutkan oleh para sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali, kemudian dilanjutkan oleh dinasti-dinasti Islam yang lain seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah dan selanjutnya. Kemudian diakhiri pada masa pemerintahan Turki. Itu ya teman-teman. Hukum mendirikan khilafah itu tidak harus dilakukan di konteks masa kini. Karena apa? Karena konteks masa kini sudah sangat damai, sehingga tidak perlu lagi harus dilakukan pendirian khilafah. Hukum khilafah sendiri itu adalah masalah ikhtiyariyah atau istihadiyah, hanya pilihan saja, bukan harus yang dilakukan. Atau juga konsep khilafah itu tidak ada dalam Al-Quran, yang harus dilakukan tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian ada game sangat populer, yakni al-ibratu bil jawhar la bil madhar. Yang terpenting itu adalah substansi, bukan pada yang ditampakkan. Nah, dari sini substansi asyariah itu sangat perlu ditonjolkan daripada hanya menampakkan sistem konsep khilafah. Nah, maka dengan itu hukum khilafah tidak harus dilakukan dalam konteks masa kini. Terima kasih. Sebaiknya sikap kita terhadap isu khilafah yang terjadi di Indonesia, yaitu pertama kita harus memahami terlebih dahulu khilafah itu artinya sebagaimana, terus sejarahnya dan hukumnya ketika diterapkan di Indonesia. Telah kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang didirikan oleh para ulama dengan pendahulu dengan dasar Pancasila yang tidak mungkin kita ganti dengan khilafah. Maka dari itu sikap kita terhadap isu khilafah yaitu kita secara gamblang kita harus menolak karena tidak sesuai dengan dasar falsafah yang telah dicetuskan oleh para pendahulu kita. Terima kasih. Gimana? Udah jelas toh? Masih bingung? Alhamdulillah nih, untung banget nih ada video-video yang di YouTube ini. Tapi gimana sih baiknya kalau kita tanyakan sama orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka Boleh. punya pendapat sendiri. Boleh, ayo. Yuk. Oh, itu ada orang tuh. Oh iya, ayo kita ke sana. Ayo. Hai Mbak, ya juga boleh numpang bertanya bentar nggak? Oh boleh. Oh Silakan. iya nih,
sekarang tuh lagi marak-maraknya di Twitter tuh tentang khilafah ya. Iya. Kalau menurut Mbak, kalau di Indonesia ini kita dirikan negara sebagai negara khilafah gimana? Kalau menurut saya sendiri sih kurang tertarik sih, tapi kalau di Indonesia itu kayaknya nggak dulu deh, karena kan kalau di Indonesia kan beragam budaya juga, terus agamanya juga banyak juga toh, beragam juga. Iya. Mbak, makasih. Terima kasih, Mbak. Udah, kita duluan ya Mbak. Iya.